bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita termasuk umat yang akan mendapatkan syafaat kalau nanti akan disampaikan oleh Al-Mukarram Haji Musfahmi MM dari Padang. Beliau adalah salah seorang dewan pakar himpunan dai dan muhammadiyah Al-Mukarram Haji Musfahmi untuk memberikan pencerahan siraman rohani kita semua pada pagi hari ini. Kepada Al-Mukarram, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man jahada fi sabilillah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Fa ya ibadallah أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, adapun kemudian daripada itu, Rabbi shrah li sadri, ya Allah lapangkanlah dadaku. Kalau dilapangkan dadaku, lapang. Wa yassir li amri, mudahkan urusan. Pas waktu bayi, foto ada. Pas kemayu orang sekolah, ketiada. Ini perlu itu pas. Wa yassir li amri, mudah urusan. Kalau Allah bikin buat sulit. Wahlul 'uqdatam min lisani, lepaskanlah kekakuan dalam lidahku. Yafqahu qawli, semoga yang mendengarkan paham dan aku yang menyampaikan lebih paham. Kadang yang menyampaikan itu Pak tidak paham dulu Pak. Menyampaikan itu pandai, mengamalkan kurang pandai. Jadi aku berharap aku yang menyampaikan pandai. Ibu bapak-bapak jemaah subuh Masjid Raya Muhammad rahimahullah. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 29 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an, tsumma stawa ila as-samaa'i fasawwahunna sab'a samawati wa huwa
wa bi kulli syai'in 'alim. Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang telah menjadikan segala sesuatu di muka bumi ini untuk kalian. Segala sesuatu yang diciptakan di bumi ini diciptakan untuk manusia. Sedangkan manusia diciptakan untuk mengabdi kepada Allah SWT. Apa saja yang ada di dunia ini diciptakan untuk membantu manusia. Seluruhnya. Dia tidak ada hisab. Dia tidak ada surga dan neraka baginya. Tugasnya membantu manusia supaya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Pertama, langit, bumi, gunung, air, hewan, tumbuh-tumbuhan, batu-batuan. Ini seluruhnya Pak untuk kita manusia. Ini tidak ada tanggung jawab nanti kepada Allah di hari akhirat. Yang ada nanti tanggung jawab kepada akhirat hanya manusia. Yang akan menghadapi hisab nanti hanya kita manusia. Sementara seluruh binatang-binatang ini, hewan-hewan ini, batu-batu ini, tugasnya hanya mengantarkan manusia supaya beribadah kepada Allah. Maka oleh sebab itu seluruh benda-benda ini diciptakan untuk membantu kita beribadah. Sebelum diciptakan manusia pada hari Jumat, manusia diciptakan pada hari Jumat. Dalam hadis dikatakan Yaumul Jum'ah Sayyidul Ayyam, penghulu daripada hari ini hari Jumat. Fiha khamsu khilal, ada 5 kejadian hari Jumat. Pertama, diciptakan Nabi Adam pada hari Jumat. Pada waktu setelah asar menjelang maghrib diciptakan Nabi Adam. Jadi Nabi Adam ini diciptakan hari Jumat, diwafatkan hari Jumat, diturunkan ke muka bumi nanti hari Jumat dan dulu hari Jumat. Diciptakan di doa-doa terkabul pada hari Jumat dan hari kiamat nanti terjadi pada hari Jumat. Sebelum Nabi Adam diciptakan pada hari Jumat, maka Allah telah ciptakan seluruh kebutuhan makhluk sebelum hari Jumat. Berarti hari Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Arba'ah, Kamis. Pada hari Sabtu diciptakanlah tanah, turab. Jadi hari Sabtu diciptakan tanah oleh Allah SWT. Pada hari Ahad diciptakan gunung, jibal. Jadi setelah tanah diciptakan gunung pada hari Ahad. Pada hari Senin diciptakan tumbuh-tumbuhan. Senin diciptakan tumbuh-tumbuhan. Jadi kayu-kayu dan ini diciptakan hari Senin. Pada hari Selasa diciptakan batu-batuan mineral-mineral, ame, perak, tembaga, besi dan sebagainya. Ini pada hari Selasa. Pada hari Rabu diciptakan cahaya. Jadi lampu diciptakan cahaya, nur pada hari Rabu. Pada hari Kamis diciptakanlah hewan-hewan. Ya, kambing, sapi itu diciptakan hari Kamis. Setelah komplit seluruhnya itu, barulah Allah ciptakan Nabi Adam alaihi salam pada hari Jumat. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha tahu kebutuhan makhluk. Apabila makhluk ini tidak diciptakan oleh Allah, Allah telah ciptakan lebih dahulu seluruh kebutuhan makhluk. Apa itu namanya matahari, apa itu namanya air, apa namanya migas, ini sudah cukup, Pak. Tidak akan pernah kekurangan manusia di muka bumi ini. Jangan khawatirlah, Pak, kalau terjadi pemanasan global, istilah orang ini, Pak. Terjadi pemanasan global, beko ozon habis, tidak bisa bernafas. Mustahil Allah menciptakan manusia, tidak Allah ciptakan kebutuhan manusia. Mustahil. Tidak ada sifat Allah seperti itu. Allah tahu siapa yang diciptakan, Allah ciptakan kebutuhannya. Kalau ada 6 miliar manusia di dunia kok, 6 miliar lo oksigen, Pak. Tidak perlu kita khawatir, kalau habis oksigen itu baru mencari gas untuk gas pula diciptakan Allah cukup untuk manusia. Tidak akan pernah kurang.
Seluruhnya begitu. Minyak akan tetap ada selagi manusia itu ada. Dulu belajar di SD, kalau minyak itu diciptakan dari fosil-fosil binatang purba, kecil ibu yang hidup ratusan juta tahun yang lalu. Oleh sebab itu, apabila minyak ini tidak hati-hati kita pakai, dia nanti akan habis, sehingga manusia nanti tidak bisa lagi punya BBM di muka bumi. Sedangkan Allah berkata, Allah menciptakan sesuatu itu cukup kun fayakun saja, tidak perlu fosil-fosil, Pak. Tidak perlu lagi binatang-binatang. Allah ciptakan minyak, keluar minyak langsung. Buktinya di Morobongo keluar batu bara, di Jambi banyak minyak, di Mentawai bisa keluar, dan tidak mungkin di bumi Lubuk Sekaping keluar minyak, karena Allah mengeluarkan minyak tidak perlu asbab, tidak perlu sebab. Tidak perlu sebab. Allah tidak mengeluarkan di sini emas, keluar emas. Begitu sifat Allah itu Khaliq. Khaliq itu mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Beda dengan manusia ini merubah teman. Dari batu menjadi pasir, pasir jadi rumah, merubah. Tapi Allah sifatnya Khaliq, mencipta yang tidak ada menjadi ada. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah ciptakan seluruh kebutuhan makhluk. Tidak perlu manusia khawatir di muka bumi ini sebetulnya. Wa ma min dabbatin illa Allah fil ardi Allah rizquha. Seluruh yang bernyawa, bahkan binatang melata pun telah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh. Satu kali semut itu ditemui oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Hai semut, ambo akan menjamin rezeki engkau, kata Nabi Sulaiman. Baik, kata semut. Maka oleh Nabi Sulaiman diletakkanlah satu buah roti. Lalu ditinggalkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Tidak lama setelah itu Nabi Sulaiman datang. Hai semut, bagaimana rezeki engkau? Alhamdulillah cukup. Tapi dicari roti, bapak tidak habis roti itu seluruhnya. Kata semut, kalau Allah yang menjamin rezeki, pasti cukup sampai yang buat kau kembali. Tapi kalau Sulaiman yang menjamin rezeki, ragu juga baru. Makanya buat siang separuh kecil sampai. Kalau Sulaiman yang menjamin rezeki, ragu baru. Amak buat siang separuh deh. Tapi kalau Allah yang menjamin rezeki, pasti Allah akan tahu kebutuhan seluruh makhluk. Jadi itu keyakinan yang harus kita tanamkan pada tahap awal ini. Seluruh benda-benda ini diciptakan oleh Allah cukup untuk seluruh manusia. Begitu juga benda-benda ini diciptakan oleh Allah SWT untuk ditundukkan kepada manusia. Ditundukkan kepada manusia. Allah ciptakan bumi. Bumi ini ditundukkan kepada manusia. Ya, Allah ciptakan langit. Langit ini pernah ditundukkan kepada manusia. Di zaman Nabi Musa alaihissalam ada Nabi Yusak namanya. Nabi Yusak namanya. Nabi itu kan banyak, bukan Nabi yang 25 ya. 124.000 Nabi. Salah satu Nabi di zaman Nabi Musa itu Nabi Yusak alaihissalam. Nabi Yusak ini berperang, ya, berperang, dan itu terjadi pada hari Jumat. Sudah sampai sore hari, peperangan sedang seru-serunya berlangsung. Dan besok hari Sabtu, perjanjiannya hari Sabtu tidak boleh berperang. Yaumus Sabat tidak boleh berperang pada hari Sabtu. Kalau sore itu tidak menang, maka Nabi Yusak dan pasukannya akan kalah. Ini diceritakan Sahih Bukhari ini Pak, bukan cerita Israiliyat ini cerita Sahih. Maka kata Nabi Yusak alaihissalam, ya Allah, matahari ini ciptaan Engkau, aku pun hamba ciptaan Engkau. Jika matahari ini tenggelam, aku tidak bisa lagi berperang. Maka itu ya Allah, tahanlah matahari ini untuk tidak tenggelam. Tahanlah matahari untuk tidak tenggelam. Maka kemudian doa Nabi Yusak ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
yang mana matahari ini kemudian ditahan oleh Allah tidak tenggelam. Ini matahari saja bisa ditahan oleh Allah tidak tenggelam sehingga Nabi Musa bisa berperang dan memenangkan pertarungan. Ini kisah sahih. Matahari ini bisa ditahan oleh Allah apabila yang mohon ini hamba yang soleh kepada Allah SWT. Begitu juga bulan. Ketika Rasulullah SAW ditantang oleh orang kafir, ya Muhammad, apakah betul kau Nabi? Betul. Kalau kau betul Nabi, cibubalah bulan kau. Cibubalah bulan kau. Maka dengan izin Allah SWT terbelah bulan. Surah Al-Qamar, surah ke-55. Bulan pun pernah terbelah. Dan itu nampak kebelahannya. Cik sebelah kamari, cik sebelah kemari. Itu bulan. Matahari, air Pak, pada kodratnya air ini menenggelamkan. Itu fisikanya, secara fisika air ini menenggelamkan. Tapi menenggelamkan atau tidak tergantung izin daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sifat menenggelamkan itu ini diizinkan oleh Allah. Ketika air ini didoakan, diminta oleh hamba Allah yang soleh yang bernama Musa alaihissalam, maka air ini bisa tidak menenggelamkan. Ketika Nabi Musa masuk ke dalam Laut Merah, maka Allah berkehendak air ini tidak menenggelamkan dan menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam. Begitu juga api. Api ini kodratnya fisika, dia membakar, pasti membakar. Kalau tidak dicaya Pak Allah Ta'ala api rokok itu ikan yang mantes api itu yang membakar atana api rokok ikan yang. Tapi membakar atau tidak membakar bukan karena apinya, tapi izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izin Allah tidak. Sebab ketika Nabi Ibrahim alaihissalam tidak dibakar oleh Namrud, bayangkan Pak, Namrud itu membakarnya itu tidak tanggung-tanggung Pak. Sampai 10 hari, 10 malam apinya. Begitu gadangnya api, tidak bisa dakik-dakik mantan Ibrahim. Dia buang di ketapil Pak. Jumen jani di kamu api ku gadang. Kalau api ketik kan bisa dihitung Nabi Ibrahim. Kok dek api ku gadang di ketapil. Api kodratnya membakar, tapi ketika yang berdoa ini seorang yang saleh namanya Ibrahim alaihissalam, dia tidak membakar. Dan Allah katakan, ya nar kuni bardan, jadilah dingin. Jadi api ini bisa dingin. Wassalamatan ala Ibrahim, dan selamatkan Ibrahim. Dinginnya pun tidak terlalu dingin. Kalau dingin banget, kaku Nabi Ibrahim dalam api, bakunya. Dinginnya itu dingin yang menyelamatkan. Bayangkan Pak, dalam api pun orang bisa nyaman, senang. Saat yang paling senang ditanya kepada Ibrahim, bila ya Ibrahim saat yang paling menyenangkan ketika kamu dalam api ketika dibakar oleh Namrud. Bayangkan Pak, api itu bisa membuat awak senang dalam api ketika yang berdoa ini membayar soleh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh benda-benda seperti itu. Binatang pada kodratnya Pak, dia itu akan menggigit. Tapi dia menggigit, tidak menggigit tergantung izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di zaman sahabat, ketika binatang-binatang ini dulu harusnya menjadi musuh manusia, dia menjadi lawan, menjadi kawan manusia. Ini banyak diceritakan dalam Al-Quran. Ketika Abrahah Pak hendak menyerang Ka'bah, Abrahah menyerang Ka'bah. Kan kita sama-sama tahu ceritanya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ketika datang tentara bergajah, alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil. Gajah pun bisa ditundukkan oleh Allah. Ketika gajah ini disuruh maju ke Ka'bah, tidak mau gajah, tidak. Tapi kalau beli memang jadi. Gajah binatang yang begitu besar pun bisa ditundukkan oleh Allah apabila yang berdoa ini hamba yang diterima doanya oleh Allah. Burung pun ditundukkan oleh Allah, burung ababil. Burung ababil itu Pak, burung kecil Pak.
bukan burung gadang seperti Garuda. Ketik, jadilah di Google nanti ababil, ketik burung ababil. Tapi walaupun kecil, tak ini perintah Allah, mati namun mati apa? Tuh burung. Seluruh binatang, apalah dia sampai, ya kan? Seluruh binatang dah terbukti di dunia ini dia akan ditundukkan kepada kita apabila kita tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku pernah ke India. Di India itu ada namanya salamander. Salamander itu adalah sungai yang menjorok ke darat dari laut, naik ke darat. Kalau orang di Padang mau cari, di Muara itu mencari ikan ke laut, payah mencari ikan ke laut. Kadang lebih guani dan ada ikan. Tapi di sini Pak, ketika pagi itu beko air laut itu naik ke darat, masuk ke sungai-sungai, masuk ke sungai-sungai. Setelah air laut naik, dipasanglah jarik di orang, pasanglah jalur pesawat. Jambu beko suwi air itu lah melepaskan semua. Ikan pun bisa datang ke darat kalau yang berpenghuni hamba yang soleh. Aku mencantik di mata sendiri. Bako ikan ku yang ke darat, tidak awak yang ke laut. Ikan yang datang ke darat. Kalau yang bermohon ini hamba yang soleh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seluruhnya akan Allah tundukkan kepada kita Pak. Apabila kita tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan si pasar pun Pak tidak akan yang pantak kecuali izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ambul satu kali malam Pak, anak ambul lalu Pak lewat si pasar, ya Allah si pasar memang engkau tidak akan mengizinkan kecuali izin Allah. Ni lewat anakmu lalu kapari Pak, lalu kapari ya Allah. Tarif Pak si pasar Pak, tidak memantah nak menggigit kecuali izin. Begitu juga bumi ini Pak, bumi ini bergerak dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ayatnya sudah sering kita baca. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada. Bukanlah kami jadikan bumi ini hambaran, wal jibala autada, dan bumi ini dipasak oleh namanya gunung. Di bumi ini pasaknya bukan gunung. Jalih pada surah An-Naba ayat 6 dan 7. Bumi ini dulu kata Allah bergerak-gerak. Bumi ini dulu bergerak-gerak. Kemudian Allah ciptakan gunung. Wal jibala autada sebagai pasak. Sehingga sejak itu bumi ini tidak lagi bergerak. Diam sediam-diamnya. Ini menurut Al-Quran. Kapan bumi ini bergerak? Apabila digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iza zulzilatil ardu zilzala wa akhrajatil ardu asqala wa qala al-insanu ma la. Ketika ini bumi digoncangkan. Jadi bumi ini kalau bergoncang karena digoncangkan, bukan bergoncang sendiri Pak, tidak bisa. Inilah semua diam tadi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diam sediam-diamnya, kecuali digoncangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iza zulzilatil ardu zilzala, bergoncang segoncang-goncangnya. Jadi tidak akan bergerak bumi ini tanpa izin Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam surat Al-Mulk, surat ke-67, ya kan? Aamintum man fis samaa'i ay yakhsifa bikumul ardha fa idza hiya tamur. Apakah kamu merasa aman ketika bumi ini bergoncang sehingga kamu kemudian masuk ke dalam tanah, ditelan oleh tanah? Ini sudah sering kita baca surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk ini Pak dibaca setiap mau tidur kata Nabi SAW. Ya, pertama surah Mulk, yang kedua surah Yasin, dibaca menjelang tidur.
Tiap hari kita baca, kita dah tahu. Apakah kamu merasa aman? Bumi ini akan bergoncang, akan terjadi gempa. Apakah kamu merasa aman? Tiap hari bumi ini akan bisa menelan kamu. Lagi dia tahu teori Pak, bumi ini bisa sewaktu-waktu menelan kalian. Lagi dia tahu. Lagi dia tahu Pak. Awak yang kurang paham. Jadi Bapak dan Ibu lain. Jadi kembali kepada fungsi daripada benda-benda. Benda-benda ini tujuannya membantu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa gunanya matahari Pak? Matahari ini dalam Al-Quran posisinya Pak yang bergerak adalah matahari dan bulan. Maka yang teori yang pokok, teori Quran berbeda dengan teori sains, teori fisika kini. Dalam Al-Quran dikatakan Ar-Rahman 'allamal Quran khalaqal insan 'allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan yang beredar berlawanan dengan teori manusia hari ini Pak. Kalau awak belajar di sekolah, yang bergerak adalah bumi yang bergerak mengelilingi matahari. Al-Quran mengatakan matahari yang bergerak, bulan yang bergerak. Bapak dan Ibu, ini perlu kita pahami Pak, supaya kita tahu posisi kita di mana gini kok. Kita yang bergerak atau matahari yang bergerak? Al-Quran mengatakan matahari yang bergerak. Baca surah Ar-Rahman ulang-ulang. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. As-syamsu tajri li mustaqarrin lah, dzalika taqdirul azizil alim. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. La syamsu yanbaghi lah in huwa illa. Tidaklah mungkin matahari itu mengejar bulan. Dia tidak akan bergeraknya garis edarnya masing-masing. Sedangkan bumi tadi diam diamnya. Jadi apa gunanya matahari ini Pak? Untuk matahari diciptakan oleh Allah untuk memberitahu waktu sholat. Gunung matahari itu Pak yang gadang itu yang muncul itu saja Pak. Aqimis sholata li duluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Dirikanlah sholat ketika tergelincir matahari sampai tenggelamnya matahari. Itu kerajuan matahari Pak. Memberitahu waktu sholat saja. Itu sukarajunya Pak sampai pensiun nanti ketika kiamat. Lah pensiun matahari kok Pak ndak do hisab. Jadi nyo aktif ini kalau pegawai aktif ini tuh. Pensiunnya bilo kiamat. Kerajunya kok apabila terbit fajar salat subuhlah kalian, apabila terbit duha salat duhalah kalian, terbit matahari tegak sepanjang bayang-bayang lurus salat zuhurlah kalian, zawal namanya. Apabila bayang-bayang sepanjang badan salat asar namanya. Apabila matahari yang tenggelam bukan bumi, matahari yang tenggelam, matahari yang bergerak kata Rasulullah. Matahari tenggelam salat maghriblah kalian, terbit mambang merah salat isya lah kalian. Itu sekali mataharinya Pak. Setelahnya istirahat juga. Tidak ada kerja lain. Itulah ibadahnya matahari. Setiap hari dia tahu Pak, Pak, jual Pak. Dan tidak pernah habis baterainya Pak. Tidak perlu dicas. Kalau api sementara habis, colok. Matahari ini tidak akan pernah habis baterainya. Karena penunjuk waktu yang tidak pernah terlambat. Tak pernah terlambatnya ibu-ibu yang terlambat tu apa-apa pun matahari pernah. Jadi matahari ini Pak dimanapun orang akan bisa melihat matahari. Karena ini penunjuk yang tidak ada habis waktunya, tidak pernah meleset, tidak pernah bergeser satu detik punya tepat matahari. Seperti lagu, seperti matahari terbit esok pagi Pak. Kalau janji orang berpacaran dulu. Aku akan mendapat janji seperti terbitnya matahari untuk sepagi. Apa maksud matahari itu memang tidak pernah ikat janji. Di matahari tugasnya memberitahu waktu sholat. Kemudian apa tugasnya bulan?
Bulan ini memberi atau awal bulan, Pak. Surah Al-Baqarah 189. Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya tentang hilal. Ma ma'nal hilal? Hilal itu adalah bulan sabit. Dia memberitahu awal bulan. Kalau masuk Rajab, Pak, kalau masuk namanya Syawal, kalau masuk Zulqa'dah, kalau masuk Ramadan, ini kerja bulan. Bulan tuh Pak berputar 29,5 hari. Tak pernah meleset. Ketikanya 29 nampak, masuklah awal bulan. Ketika nak nampak, kata Nabi, genapkan 30. Bukan bulannya yang tak ada, cuma bulannya tidak nampak. Dan itulah kerajaan bulan sampai hari kiamat. Mereka tahu Pak, kalau tiba waktu haji Pak, boleh jamunya. Kalau tiba waktu Rajab, kalau tiba Rabiul Awal, itu kerajaan bulan. Jadi jadi posisi masing-masing di dunia ini. Lah jadi posisi masing-masing. Bintang apa kerajaan Pak? Memberitahu arah. Ke arahnya mentawai Pak. Ke arahnya ke Painan. Kalau apa di laut kata Allah, kalau kita di hutan dia adalah bintang. Niscaya dia akan memberikan petunjuk kepada kalian. Makanya yang ahli falak, ahli perbintangan, dia tahu arah, dia tahu waktu. Jadi orang-orang awam itu Pak cukup semangat cari bulan. Kamu kalau tanya orang-orang pelaut di Muaro, tahu bulan itu tanda kamala, tanda arah. Itu bulan, bintang dan matahari. Selanjutnya tugas hewan apa Pak? Apa tugasnya binatang? Binatang tugasnya untuk dimakan dan dikendarai. Dan surah Yasin, ya kan? Wa zalnalna 'alaikum dalam surah Yasin, faminha rukubuhum wa minha yakulun. Sebagian kamu kendarai dan sebagian kamu makan. Itulah tugas binatang. Tak ada tugas lain Pak. Dikendarai je, dimakan je. Maka dicari kambing apa, dia ibu kambing apa, nyu ganteng mana kambing apa, dipotong sayang mana. Memang untuk dipotong, ni ikhlas kok dipotong. Justru kalau tidak dipotongnya, tidak sampai maksudnya diciptakan. Di seluruhnya ini Pak ada fungsinya, tapi seluruhnya itu membantu manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas manusia mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Wattini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Diciptakan manusia ini dalam sebaik-baik bentuk. Ciptaan Allah yang paling bagus, yang paling hebat itu namanya manusia. Dibandingkan 18.000 makhluk di dunia ini, ciptaan Allah yang paling canggih itu yang bernama manusia. Cerdas, ganteng, apa namanya gagah. Bapak dan Ibu, balik ke cerita SMP kalian. Dulu ada SMP diterangkan Pak, bahasa manusia ini berasal dari kera. Pithecanthropus erectus kemudian berubah menjadi ini, menjadi kursi ini, Rasulullah itu menjadi manusia. Sedangkan dalam Al-Quran Allah katakan, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu shi'tuma wa la taqrabu hadhihi shajarah fatakuna minadh dhalimin. Wa qulna ya Adam, kami katakan kepada dia Adam uskun anta wa zawjukal jannah, tinggallah kalian di surga. Jadi awak pun dulu manusia surga Pak. Kalau manusia surga pulangnya ke surga atau ke neraka? Pulang kampung itu ke surga, baru tapik pulang kampung. Mau pulang kampung surga, karena pulang kampung ke surga, karena asal dari surga. Jadi di surga itu dah asal dulu, nanti ilaihi rajiun, kembali lagi ke surganya Allah SWT. Apa kerajaan di surga dulu Pak? Kulu wasrabu, silakan Pak, makan dan minum. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha, makanlah apapun ragadan haitsu shi'tuma, makanlah yang kalian sukai Allah.
makan seluruhnya. Tapi kecil Allah, wala taqraba hadhihi sajarah. Tapi cie kau tidak boleh. Cie kau tidak boleh Pak. Yaitu memakan buah khuldi, ya, dalam surat Toha. Boleh memakan buah khuldi. Bapak dan Ibu, ketika Allah ciptakan Nabi Adam, Allah ciptakan satu lagi makhluk yang bernama jin. Pak, tadi kan benda-benda lain. Ada selain makhluk selain manusia yang bernama jin. Jin ini lebih senior daripada manusia, Pak. Nah, kok senioritas itu dibicarakan. Jin ini Pak diciptakan dari api. Ya, dan surat Ar-Rahman. Ar-Rahman. Jadi khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijin min nar fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dapat Pak mau kerja step ya. Jin ini diciptakan dari api yang sangat panas. Dia mendahului badan-badan manusia, lebih dulu daripada manusia. Diterangkan dalam surat ke-15 surah Al-Hijr ayat 27. Wal janna khalaqnahu min qablu min nari samum. Jin itu diciptakan mendahului Adam. Jadi sebelum Adam diciptakan, jinlah dulu sebagai penghuni bumi ini. Dalam hadis dikatakan oleh Imam Syafi'i, 2000 tahun sebelum Adam diciptakan sudah ada jin dan malaikat sudah pergi haji. Dikatakan oleh malaikat, ya Adam, kami telah berhaji alfain 2000 tahun sebelum engkau diciptakan. Di sebelum manusia diciptakan sudah ada jin di muka bumi ini sebagai khalifah. Dia diciptakan dari api, tapi walaupun diciptakan dari apinya tetap bisa dipanggang Pak, saudaraku. Nah, jadi sangku awak diciptakan dari tanah, ya, tidak kabah masuk tanah, cibola masuk tanah. Ambo kan dari tanah, tidak kabah masuk tanah, cibola masuk di dalamnya di bumi. Di api ini, jin diciptakan dari api yang sangat panas. Dia juga beranak, dia juga berketurunan, dia makan dan minum seperti awak, makan dan minum, makan dan minum, dan dia taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan iblis ini adalah jin yang membangkang. Jadi jinnya ada dua, ada yang kafir, ada yang beriman. Dan sudah jin diceritakan, sebagian kami beriman, sebagian kami kafir. Dan jin yang kafir yang membangkang itulah iblis. Diterangkan dalam surah Al-Kahfi ayat 50. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ketika disuruh itu malaikat sujud, maka sujudlah kecuali iblis. Karena minal jin. Jin itu adalah iblis yang membangkang. Jadi yang membangkang itu namanya iblis. Jadi apa ya? Jadi ada jin, ada manusia yang membangkang namanya iblis. Sementara setan siapa? Siapa setan? Setan bukan makhluk, tapi setan adalah sifat. Dia ada pada jin dan manusia. Qul a'udzu birabbin nasi malikin nasi ilahin nas min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas, membuat rasa was-was kepada manusia dalam diri minal jinnati wan nas, dalam dilumpuh jin dan manusia. Jadi setan itu ada pada jin dan manusia. Oleh sebab itu ketika ada kawan mengajak maksiat, kita katakan setan lo. Karena setan itu ada di sekeliling orang. Ditanya oleh Rasulullah, sahabat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, adakah dari golongan manusia itu setan? Nah, ini diterangkan dalam surah Al-An'am, surah ke-6. Walikulli nabiyyin aduun syayatin. Di setiap nabi itu dikirim musuh-musuh syaitan dari jin dan manusia. Jelas dalam Quran bahwa setan itu terdiri dari jin dan manusia. Likulli nabiin aduun, musuh awak tu lagi dia tahu dia Allah namanya adu setan. Setan tu dua, adu manusia, adu jin. Jadi yang nampak tu manusia, yang tak nampak tu jin. Nanti kini yang nampak tu banyak jadi setan.
Tapi setan kok banyak di Indonesia. Setan yang membisikkan kepada kesesatan itu paling banyak. Tuh. Azan itu kemenangkan terbirit-birit nih Pak. Itu yang setan tadi. Jadi ketika Adam di surga, nyolah senang-senang di surga Pak, makan minum, kan senang di surga Pak, ya kan? Apa saja diminta di surga itu dapat, ya kan? Ya. Seluruhnya kenikmatannya tidak dapat. Aku diterangkan di hari Jumat dibaca suri sajadah dan Ali Imran, ya kan? Dibaca suri sajadah dan suri Ali Imran, diceritakanlah ya indahnya surga itu bagaimana. Ketika Nabi Adam dan Hawa di surga, datanglah musuh buyutan yang terlibat, namanya iblis tadi. Kecil iblis, ya Adam, engkau ini dilarang oleh Allah makan buah kuldi supaya engkau jangan jadi malaikat. Nah, diterangkan dalam surah Al-Araf ayat 2 sebelah kiri. Kalau engkau makan buah kuldi, engkau menjadi malaikat dan akan abadi di dunia ini, di surga ini, kata iblis. Dan aku soban apa namanya nasihat. Kamu penasihat Pak. Jadi penasihat iblis itu yang banyak ini Pak, yang membawa orang kepada neraka. Dan siapa yang mau menjadi penasihat iblis ini naik jabatan. Siapa yang mau menjadi nasihat supaya orang masuk neraka ini Pak, itu naik jabatan. Yang mengajak orang kepada kebaikan kini Pak tidak dapat jabatan. Jadi ketika itulah terperdaya Adam. Terperdaya ya Allah lah kata Adam. Kalau dimakan buah kuldi itu mungkin salamunya di seluruh awak kan jadi malaikat. Terperdaya. Jadi setan ini Pak Karajunang spesialis Pak. Spesialis mengajak orang ke neraka. Fa'azallahum syaitan. Maka tergelincir mereka itu oleh setan. Fa'akhrajahum, dikeluarkan dari surga. Fa'akhrajahum mimma kana fihi. Wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Kemudian Nabi Adam diusir dari surga. Seketik salahnya Pak, tapi gadang hukumannya. Qulna bitu min hajanya. Turun kalian semua dari surga ini. Yubana berang apa? Kalau larangan Pak dilanggar Pak, lebih besar dosanya, lebih besar azabnya dari perintah tidak dilaksanakan. Satu hukum bagi kita Pak. Melanggar larangan Pak lebih dahsyat hukumannya daripada kurang melaksanakan perintah. Itu akibatnya Nabi Adam tidak boleh makan kuldi saja Pak. Padalah kuldi apalah buat, tapi larangan tidak boleh. Tidak boleh. Diusir, kunah bitumina, turunkan semua. Fa'imma ya'janakum ini hudan, siapa yang mengikuti hudan, faman tabi'aha hudaya fala khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Siapa yang mengikuti petunjukku, tiada kekeraguan pada mereka dan tiada kekhawatiran mereka di dunia. Walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Sebaliknya yang ingkar kepadaku selama-lamanya. Itulah Bapak dan Ibu, turunlah Adam kemudian di India, di daerah India, kemudian iblis diturunkan di Isfahan Iran, dan kemudian Hawa diturunkan di Jeddah. Nah, di Jeddah, kalau kayak gitu nampak tuh ada kuburan Hawa. Walau-walau, itu kadang kuburan itu, ya cuy, kuburan itu kadang, tapi walau-walau itu bukan kuburan Hawa, walau-walau. Walaupun di Jeddah itu sepeda Nabi Adam pun kadang sekadang masjid itu lagi rodanya, ya. Itu menunjukkan ya, Nabi Adam diturunkan ke muka bumi ini, dan iblis juga diturunkan. Jadi kita bertaruh di iblis itu Pak, dunia akhirat. Biar pilihan bisa ini lawan dulu, sudah itu diturunkan itu jadi lawan ini di dunia. Dan inilah musuh kita yang sebenarnya. Ya, lakum adu Bapak dan Ibu lain. Jadi kembali kepada topik, Allah ciptakan seluruh benda ini untuk manusia, sementara Allah ciptakan manusia hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jika kita taat kepada Allah, seluruh benda ini akan ditaklukkan kepada kita. Maka jangan heran kalau dulu para wali memiliki ilmu kanuragan, kata orang Jawa. Ilmu bajalan dari air, api dan terpanggang.
Ya Pak. Pernah nggak Pak mendengar dulu orang naik semua Pak? Naik harimau. Seluruh binatang ini bisa ditaklukkan oleh Allah apabila kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya apabila kita tidak taat kepada Allah, seluruhnya akan melawan kepada kita. Gunung yang tadinya ditundukkan oleh Allah, dia akan menurunkan bencana. Dia akan mengeluarkan lahar, dia akan keluarkan longsor. Apabila yang duduk berdiri di atasnya sudah tidak taat kepada Allah. Menggeriti hatinya Pak ketika bumi ini dipijak oleh orang yang tidak sholat. Menggeriti pesawatnya Pak, bagus. Nah itu kata lain daripada menggeriti. Bahasa Indonesia mungkin tak tahu dah. Menggeritis juga saja. Geli gaman itu agak gali-gali sekitar. Menggeriti itu Pak. Begitu bumi ini diciptakan Allah tidak ridho Pak apabila disentuh, diinjak oleh orang-orang yang tidak sholat. Orang-orang yang ingkar pada Allah. Allah memberinya tiap hari nafas. Allah menggerakkan tangannya. Allah memberikan dia udara, matahari gratis, tidak bayar Pak. Tidak kenal dengan Allah SWT. Apalagi sekarang ini Pak, ketika azan dikumandangkan tidak bergetar hatinya lagi. Wa iza tuliyat alaihim ayatin zadatuhum iman. Apabila dibacakan ayat Allah bergetar hatinya, ya tidak mau minum. Azan itu Pak, itu sinyal Pak. Apabila mendengar azan itu masih bergetar hati Pak, berarti HP itu masih ada aktif, masih ada baterai. Tapi kalau HP pun tidak berbaterai, tidak ada sinyal, barana lah orang memanggil Pak tidak bergetar HP. Begitulah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Disebut nama Allah itu Pak bergetar hati. Itu tanda beriman. Kalau ada kini Pak orang mendengar azan tidak bergetar hatinya, berarti imannya sudah tidak ada. Tak iman, tak ada getar. Awak Pak bisa nemu pacar awak dulu Pak. Kamu punya SMP, punya pacar dulu. Sapi sana namanya bergetar hati. Iya dia. Sapi nak nemu pacar awak SMP Pak. Dia tasio darah Pak. Lalu saya mau ke rumahnya Pak, pada bu jantung di rumah. Lalu saja Pak, upacara awak naksirnya kinyowa. Lalu mau ke rumahnya pada bu jantung. Ini nampak tak dinyo itu. Kalau pakai baju dia cari nyonya cari tak tahu. Apalagi macam ni nak kau undihi. Di sekolah tu, pasku. Itu rasa di manusia Pak. Di perhatiannya soal ini pada abut dan Iku yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan kita, memanggil itu tidak bergetar hati Pak. Tak bergetar, mati sudah mati manusia ini sebetulnya Pak. Mati hatinya. Maka mati hatiku Pak diperbaiki masihnya kalian, imannya diperbaiki. Kalau orang lah menengah azan ku Pak tidak bergetar, kau yang rusak masihnya Pak. Oto pun rusak mesinnya. Jadi cat oto boleh pedo ke spion dan disapa. Mesin tu dibongkar. Iku lagi percaya juga Pak di akhirat deh Pak. Percaya nak pada akhirat. Jangan nak percaya akhirat. Sebab tetangga gua ada bertanya kalau orang rumah gua, iya dua jam kubur tu je. Masuk. Orang kalau tidak percaya ke akhirat Pak memang tak takut dengan dunia aku, azab dunia aku tak takut Pak. Sehingga dalam surat Al-A'raf ketika gempa itu terjadi, ditantang oleh umat Nabi Soleh. Nabi Soleh ditantang oleh umatnya. Kalau gempa itu betul-betul Nabi datangkanlah azab kepada kami. Datangkan azab pada kami. Lalu kemudian Allah kirim rajfah. Fa'akhaznahumur rajfah. Allah kirim gempa. Fa'asbahum ditimpakan pada min diyarihim, di rumah mereka sedang di rumah Pak, lalu mereka ditenggelamkan. Jelas dalam surah Al-A'raf Pak, ini mengancam kita tiap hari, menantang Allah Pak. Jadi azan ini Pak tanda sinyal masih elok tidak. Kalau tidak bergetar dengan azan Pak, berarti sudah mati. Maka ketika anak itu lahir yang pertama kali diazankan, Bapak yang punya anak, punya cucu, jangan lupa Pak pertama anak lahir itu jangan yang membaik azan. Azan dalam riwayat satu kali di kanan azan, iqamah sebelah kiri boleh. Atau azan saja
di telinga kanan. Boleh. Dua-duanya hadisnya sahih. Kenapa azan ini yang disampaikan? Karena ini perkara yang menyelamatkan manusia dunia akhirat. Di situ ada kalimat Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Siapa yang punya kalimat ini, kalau dia mati membawa kalimat ini, dia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Man mata wa fi akhiri kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang mati dan membawa kalimat ini, kata Allah, pasti masuk surga. Jadi jangan lupa Pak, anak itu diazankan. Kalau nyutangka, kata orang anak nak azankan. Anak nak azankan, tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti matinya pun begitu. Lakini mautikum. Talkinkan orang yang tidak mati. Jadi ketika mati itu Pak, ucapkan la ilaha illallah. Takkan lalu melampik tu Pak, melampik tadi saya doa, bilang dia la ilaha. Takkan lalu guru tadi saya nak menepik, bilang dia la ilaha. Akhir kalimat Pak, la ilaha. Siapa yang membuat kalimat itu terakhir Pak, dijamin masuk surga Pak. Walaupun dosanya banyak, baca banyak Pak. Terakhir ya. Orang yang beriman Pak, yang Islamnya pernah sadar itulah pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihati anna lahum jannah. Orang beriman dan beramal itu pasti masuk surga. Orang yang pernah mengucapkan la ilaha illallah, walaupun dia punya dosa yang banyak, nanti kata Allah dalam hadis qudsi, ukhruj minan nar, keluarkan dari neraka. Maka nafi qalbihi, orang yang dalam hatinya imanan, adu iman walau zarrah, walau sebesar zarrah. Nyu pernah mengucapkan la ilaha illallah itu seperti punya iman, keluarkan dari neraka. Bahas sebabnya masuk neraka karena dosa banyak daripada pahala. Dosa banyak daripada pahala. Kalau yang pahalanya banyak daripada dosa, inyo masuk salbu tu jalan tol, masuk jalan tol, ditimbang, nanti kan ada ya, timbangan mizan namanya kan. Adapun fa'amma man utiya kitabahu biyamini, adapun yang menghadapi kitab dari tangan kanan, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, akan menghadapi hisab yang mudah, audit yang mudah. Jadi orang yang amalnya banyak Pak, tetap dia dihisab, tapi hisab mudah. Tidak mencibur rasul neraka. Ketika timbangan balik so, adapun yang menerima kitab dari kiri, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri, barulah itu yang celaka. Wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura. Di dunia dia tahu dulu galak-galaknya. Pak, nanti akan ada kubur namanya Pak, azab kubur. Pak, nanti ada namanya siratul mustaqim aku. Ini gembira kalau dia tahu diri. Maka dia nanti akan menghadapi hisab yang sulit dan masuk ke dalam neraka. Tapi karena dia punya kalimat iman tadi, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia punya tiket masuk surganya Allah. Itu dalil Pak, maka orang beriman pula pasti masuk. Ya Pak, pasti Pak. Tenang Pak, pasti masuk. Tinggal disetrika atau enggak. Sebenarnya masuk surga itu yang masih berhasil Pak. Aku di laundry dulu, yang masuk surga itu di laundry. Cuci dulu, disetrika, semprot. Jadi cuci Pak, dosa-dosa. Orang yang berdosa pun nanti Pak, kalau dia punya iman, dia keluar dari neraka dan distempel situ Pak, Jahannam ini. Mantan Jahannam. Sama dia orang masuk penjara oleh terus. Mantan pidana, narapidana. Nah kalau mantan Jahannam dulu kan yang mantan Jahannam. Tapi dia masuk surga. Tapi bagi orang kafir Pak, yang tidak punya kalimat la ilaha illallah, walaupun sumbangnya 1 miliar, walaupun sumbangnya banyak, innal ladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikina fi nari jahannam
khalidina fiha abada. Salamu-lamunyo di neraka. Sakitik pun tak ada harapannya akan masuk surga. Dan percaya Pak mengatakan ini jalan ke surga itu banyak jalan ke surga. Jalan ke surga itu cuma satu. Hadhihi sabili. Tak ada jalan lain. Jadi orang kafir jangan terpedaya. Allah itu memang memberi kenikmatan sesaat baginya sebelum azab. Wala nuziqanna minal azabil adna duna azabil akbar la'allahu yarji'un. Akan diberikan persekut azab di dunia bagi mereka nanti sebelum azab yang akbar di akhirat. Tapi Allah itu Rahman. Walaupun menyumbangkan kepada Allah, walaupun tidak kenal dengan Allah, walaupun menyembah tapekong, Pak, lajarnya diciptakan oleh Allah, diberi rezeki oleh Allah, diberi nafas oleh Allah, tapi tidak kenal dengan Allah. Kalau awak dia tiru jadi Allah Taala. Dia nak makan, dia ambilnya dari tempat terbuang, dipeliharanya dia makan. Tidak kenal dia, terima kasih jawab. Kalau awak pakai pun sakit dia, tapi Allah tu sabar, tidak menyembah Allah tu sabar. Kata Allah, manusia telah menzalimi aku. Aku tidak beranak yang kecil, Allah punya anak kecil. Aku tidak beranak, kata Allah. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Tak beranak dan dikatakan Allah itu Uzair ibn Allah, Isa ibn Allah, Isa anak Allah. Para sabarnya Allah. Dan begitu juga sabarnya manusia dengan Allah, dengan manusia. Allah itu Rahman, tapi rahimnya hanya untuk orang beriman. Rahman Allah ini Pak diberikan ke seluruh manusia yang beriman dan orang kafir. Aduh anak tiga Pak, si soleh, si tangga, si elok. Anak mana dia makan Pak? Sadunya. Pak, sadunya Pak. Begitulah Allah Subhanahu wa taala. Ini anak Pak. Dia tangka, tapi kan anak Pak. Tapi anak awak yang tangka itu baca awak dia makan Pak. Ya, minta piti ya. Ambil dia Pak. Tak gitu aja. Tetap diberi, tapi memberi dengan rasa tidak kasih sayang. Tapi kalau orang beriman itu Allah memberi dengan sayang, dengan rahim. Nah, ini yang kita minta, Rahman dan Rahim. Itulah Bapak dan Ibu Allah. Tausiah kita pagi ini, apapun yang terjadi di muka bumi ini tidak akan terjadi kecuali izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Ma asaba min musibatin illa bi iznillah. Surah At-Taubah surah 64 ayat 14. Tak bisa bergerak kecuali izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Supaya mereka tidak bergerak liar, bergerak yang tidak disukai oleh kita, maka kita mohon selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jagalah hubungan dengan Allah. Jagalah hubungan dengan Allah, Allah akan jaga kita. Pasti itu. Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, Allah akan jaga kita. Menjaga Allah itu maksudnya apa? Jaga hak Allah. Hak Allah itu adalah ibadah. Hak Allah itu apa? Ibadah. Hak kita apa? Tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hak kita apabila kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan diazab oleh Allah kalau kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kejadian-kejadian yang akhir-akhir ini menjadi ibrah bagi kita, menjadi pelajaran bagi kita, dan bagi yang terkena musibah. Karena ini namanya musibah. Ini ada dua, satu azab, satu ujian. Satu azab, satu ujian. Ketika suatu kampung orang-orang soleh tidak lagi berdakwah, tidak lagi menyampaikan kemungkaran, maka yang diazab di situ bukan cuma yang engkar, tapi orang soleh pun diazab di situ. Itu masalahnya. Kalau ada orang berbuat maksiat di kampung awak sholat rajin-rajin ibadah-ibadah sholat, awak pun akan diazab beserta mereka. Maka tidak bisa kita biarkan yang berbuat maksiat. Baik itu ambo kanai dulu masalahnya Pak. Gua apa sekarang ini baru ambo tak boleh dulu. Jadi wajib Pak itu menjaga kampung aku dari maksiat.
Siapapun bermaksiat di kampung itu bukan Ino yang akan naik, seluruh kampung itu akan naik. Jadi orang yang mencegah orang dari kemungkaran itu menjaga diri dan diri. Semoga kita dijauhkan daripada musibah-musibah ini, dan bagi yang mendapat musibah, kalau betul-betul dia beriman kepada Allah supaya diberi kesabaran. Dan kesabaran ini adalah pahala secara. Demikian kultur kita lihat dulu. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengorbanan Bapak diterima oleh Allah. Amin amin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Kepada masyarakat. Kenapa? Salah satu kegiatan itu yang pertama adanya kultum, kuliah terserah antum. Nah, jadi jangan bertanya lo tadi kultum kok Ustaz kajiannya panjang dah. Karena memang kultum itu kuliah terserah antum. Jadi panjang pendek terserah. Itu kecil Pak Sekretaris digunakan ini. Nah, jadi ada kultum, kemudian kita lanjutkan dengan tahanan masjid. Ya, kita lanjutkan dengan tahanan masjid, mulai dari dalam masjid sampai keluar masjid sampai ke kamar mandi. Ternyata para dai dan mubaligh ini tidak saja piawai hanya di mimbar, mereka juga piawai untuk menjaga tahanahnya. Karena untuk beribadah awal pertama dalam ibadah itu adalah bersuci. Jadilah sampai lo di Ustaz tadi, kalau untuk awak ada dua bahas sholat awak kabar dua. Jadi kalau datang ke ibadah awak dan dua, enggak ada ibadah awak konsentrasi awak. Alhamdulillah.